Ya, penghapusan LPDSK oleh Komisi Pemilihan Umum dinilai oleh sejumlah pengamat merupakan suatu kemunduran. Dengan dihapusnya LPDSK, maka peserta pemilu hanya perlu melaporkan laporan awal dana kampanye dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung langsung dengan Direktur Eksekutif Perludem, Herunisa Nur Agustiati. Selamat pagi, Mbak Ninis. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mbak Ninis, ini kan LPDSK sudah dilakukan sejak pemilu 2014, namun dihapus di 2024. Nanti bagaimana komentar Anda? Ya, menurut saya memang ini sebuah kemunduran ya, kalau Mm-mm. alasannya adalah karena tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, di pemilu 2014, 2019, bahkan sejak Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020 pun juga diatur soal laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ini. Jadi kalau di pemilu-pemilu sebelumnya ada 3 tahapan ya, laporan awal dana kampanye, Mm-mm. laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nah, sebetulnya dari 3 tahapan laporan ini itu menjadi kontrol bagi pemilih untuk menelisik begitu ya, untuk menjadi pertimbangan indikator dalam membuat keputusan politiknya, dalam membuat pilihannya. Karena publik bisa melihat Mm-mm. peserta pemilu ini mendapatkan dana dari mana, mendapatkan sumbangan dari mana, dan dikeluarkannya untuk apa. Nah, kalau kemudian hanya ada LADK dan LPPDK, tentu menjadi berkurang kontrolnya publik gitu. Karena laporan awal dana kampanye ini itu kan yang mencatat saldo-saldo awalnya peserta pemilu yang biasanya juga Mm-mm. kita belum kelihatan jelas gitu ya. Ini uangnya dari mana, dipergunakan untuk apa. Nah, sementara laporan akhir dana kampanye atau LPPDK itu baru diketahui setelah proses kampanye selesai, bahkan setelah proses pungut hitung selesai, karena biasanya kita baru tahu setelah ketika laporan itu akan diserahkan kepada kantor akuntan publik untuk diaudit. Nah, Mm-mm. artinya kalau laporan awalnya belum juga belum mencantumkan semua transaksi tadi, sementara laporan akhirnya baru diketahui setelah proses pemungutan dan penghitungan suara, artinya kan publik nggak punya kontrol nih untuk melihat gitu ya, untuk menjadi salah satu indikatornya dalam membuat pilihan politiknya gitu, karena Mm-mm. dari laporan-laporan yang ada ini belum menggambarkan seutuhnya sumbangan yang diterima oleh peserta pemilu. Ya, Mbak Ninis, kan pimpinan KPU juga mengatakan bahwa LPSDK ini dihapus karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017. Kemudian juga klaimnya adalah karena waktu kampanye yang singkat di 2024 ini cuma kurang lebih 4 bulan. Memang selama apa sih proses LPSDK ini sampai tidak sempat dilakukan karena kampanye yang begitu singkat? Ya, sebetulnya begini, di dalam Undang-Undang Pemilu itu disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu itu sudah bisa menghimpun dana kampanyenya 3 hari setelah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Nah, Mm-mm. partai politik peserta pemilu ini sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu tanggal 14 Desember tahun 2022. Jadi sudah hampir mau 7 bulan nih partai politiknya ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Jadi Mm-mm. kalau dalihnya adalah masa kampanyenya yang singkat hanya 75 hari, ya tidak pas kalau menurut kami, karena dana kampanye itu sudah bisa dihimpun 3 hari setelah partai politik ditetapkan gitu ya. Artinya kan pencatatan itu sudah bisa dilakukan sejak bulan Desember yang lalu. Jadi alasan kalau masa kampanyenya singkat, ya tidak, kan sudah sejak Desember ini peserta pemilunya ditetapkan gitu ya, waktunya juga cukup panjang. Nah, jadi sebetulnya waktu kampanye tidak bisa menjadi rujukan ini waktunya singkat Mm-mm. gitu ya, kemudian nanti menyulitkan partai politik untuk mencatatkan laporannya. Nah, sementara di pilkada-pilkada juga masa kampanyenya kan juga tidak terlalu lama ya, tapi pemberlakuan 3 tahapan laporan dana kampanye ini juga tetap diberlakukan saat pilkada. Baik, berarti memang waktu tidak menjadi alasan ya untuk melakukan audit dari LPSDK sendiri. Nah, Mbak Ninis, mengutip dari buku saku yang dimiliki oleh KPU nih mengenai dana kampanye, kan ada ketentuan jumlah maksimal ya yang boleh diterima oleh paslon dan juga parpol ketika kampanye, dan juga ada beberapa pihak yang dilarang untuk memberikan dana kampanye seperti asing, kemudian juga BUMN dan sebagainya. Nah, apa yang bisa memastikan KPU bahwa parpol ini ataupun paslon tidak menerima dana dari pihak-pihak yang dilarang oleh KPU sendiri? Ya,
memang ada ketentuannya ya untuk sumbangan dana kampanye. Jadi bahkan ada batas minimalnya. Kalau misalnya individu ingin menyumbang itu paling banyak 2,5 miliar, sementara kalau badan hukum gitu paling banyak 25 miliar untuk pemilu legislatif. Nah, ini sebetulnya bisa terlihat dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye karena dicatatkan di situ siapa saja yang menyumbang. Di situ akan terlihat partai politik peserta pemilu itu mendapatkan sumbangannya apakah dari individu, apakah dari caleg itu sendiri, apakah dari organisasi, berapa besar biaya sumbangannya. Nah, itu terlihat. Nah, kalau ini tidak ada, nah itu tadi yang sulit gitu ya karena baru di laporan akhir dan laporan akhir ini kan diketahuinya oleh publik ya setelah proses kampanye, setelah proses pungut hitungnya. Nah, selama ini memang ada proses audit ya yang dilakukan oleh kantor akuntan publik mengaudit laporan dana kampanye dari peserta pemilu. Tapi memang laporan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik ini, dia hanya sifatnya bukan audit yang investigatif ya, dia hanya melihat kesesuaian apakah laporan ini dibuatnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi dia tidak sampai menelusuri misalnya ada penyumbang yang menyumbang 1 miliar kemudian ditelusuri benar atau tidak, dicek ke alamatnya. Nah, auditor tidak melakukan itu. Jadi auditnya hanya bersifat melihat kepatuhan atau kesesuaian dengan Undang-Undang Pemilu saja. Oke, Mbak Ninis, berarti kalau tidak ada laporan LPSDK ini, audit hanya melakukan di LADK dan juga di LPPDK-nya saja begitu? Ya, jadi audit ini dilakukannya di ujung, Mbak. Jadi Oke. laporan akhir itu yang nantinya akan diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, sebetulnya urgensi dari LPSDK ini kan tadi ya. Nah, supaya publik punya kontrol. Nah, laporan akhir dana kampanye ini atau LPPDK ini adalah gabungan sebetulnya gabungan dari LADK, laporan awal dana kampanye, lalu kemudian ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan yang terakhir adalah laporan yang dibuat oleh peserta pemilu di ujungnya. Nah, laporan akhir inilah yang kemudian akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Nah, tapi itu kan tadi proses yang di ujung gitu ya. Nah, sementara publik kan perlu tahu nih dalam proses kampanye ini tadi ya sebagai alat kontrolnya itu juga datanya kan menurut saya perlu dibuka kepada publik ya. Publik perlu mengaksesnya gitu ya. KPU dalam penyelenggaraan pemilu biasanya punya sistem informasinya, sistem informasi dana kampanye. Nah, harapannya dalam sistem informasi dana kampanye ini bisa transparan gitu ya sehingga publik tahu laporan-laporan dana kampanye ini tidak hanya sekedar formalitas saja karena biasanya laporan dana kampanye kita tuh walaupun sekarang sebelum-sebelumnya diatur 3 tahapan sifatnya tuh umum saja gitu ya misalnya melaporkan jasa 10 juta gitu tapi tidak dijelaskan jasa ini tuh jasa seperti apa apakah membayar konsultan politik apakah membayar influencer untuk di media sosial misalnya nah kita nggak tahu di laporan dana kampanyenya seperti apa nah sehingga kalau ada salah satu tahapan saja yang dipotong yaitu semakin minim gitu ya ruang untuk publik tahu transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Baik, Mbak Ninis, ini kan juga kalau parpol dan juga paslon melanggar akan diberikan sanksi. Nah, jika tidak ada pengawasan dari LPSDK-nya ini, bagaimana KPU akan mengawasi dan juga memberikan sanksi jika ada yang melanggar? Ya, sebetulnya sanksinya adalah bisa didiskualifikasi atau juga bisa dibatalkan gitu ya. Kalau misalnya terpilih gitu ya, dapat kursi itu bisa dibatalkan. Nah, sebetulnya peran pengawasan memang melekatnya ada di Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu. Jadi Bawaslu kalau menurut saya perlu melakukan tugas pengawasannya terhadap pembuatan mulai dari pembuatan regulasinya gitu ya oleh KPU juga melakukan pengawasan untuk memastikan terwujudnya pemilu yang bisa berkepastian hukum ini gitu ya memastikan jalannya pemilu berintegritas. Nah, menurut saya Bawaslu pun juga punya peran dalam hal ini gitu ya untuk memberikan rekomendasi kepada KPU agar tidak menghilangkan tahapan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ini tadi gitu ya. Baik. Jadi fungsi pengawasannya di Bawaslu pun juga bisa jalan gitu karena juga
mengawasi dana kampanye ini kan juga salah satu tugas dan kewenangannya Bawaslu ya. Salah satu tugas Bawaslu, salah satunya adalah mencegah terjadinya politik uang. Nah, kalau dana kampanye ini bisa transparan, bisa akuntabel, menurut saya juga bisa meminimalisir praktik-praktik politik uang yang selama ini terjadi di masyarakat. Baik ya, semoga dengan adanya penghilangan LPSDK ini KPU dapat mempertimbangkan ulang ya dengan dampak ke depannya dan juga paslon serta parpol dapat menjaga integritasnya agar menjaga kejujuran dan juga ketransparan kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Hairunisa Nur Agustiati selaku Direktur Eksekutif Perludem. Selamat kembali beraktivitas.